Di video sebelumnya saya sudah share mengenai kondisi pertumbuhan portofolio saya di tahun 2025 ini yang menembus 52% dengan hanya 9 transaksi penjualan saja. Ya, karena memang saya tidak melakukan trading jual beli secara harian ya, tapi cukup membeli perusahaan bagus kemudian di hold saja. Nah, di video tersebut saya juga sudah berjanji akan spill salah satu saham saya yang berpotensi menjadi multi-bagger tahun 2026 nanti, dan di video kali ini saya akan tepati janji saya. Cuman sebelum kita membahas mengenai saham tersebut, pastikan nih buat teman-teman yang terutama baru nonton video di channel The Investor ini untuk subscribe dulu channelnya. Dan silahkan teman-teman juga download ebook watchlist kami ya, karena kami sudah merilis ebook watchlist di mana di dalamnya ada 3 saham undervalue yang punya potensi dividen yield yang bagus dengan potensi kenaikan harga saham yang multi-bagger juga. Dan di situ ada insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar. Nah, ebook tersebut bisa di-download secara free. Linknya ada dalam deskripsi atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi sekali lagi, download ebook watchlist-nya dulu, baru tonton video ini sampai selesai. Oke, saham yang akan saya spill pada video kali ini adalah saham GMFI, yang dimana saham ini sebenarnya sudah cukup lama saya beli ya, yaitu di tahun 2024 lalu sebelum adanya kebijakan FCA. Ya, jadi saya beli GMFI kira-kira di awal tahun 2024 ya, harganya waktu itu di level 70-an, jadi saya beli di harga 70. Kira-kira 1 bulan setelah saya beli GMFI, tiba-tiba muncul aturan atau kebijakan mengenai FCA, dan ini membuat saham GMFI anjlok, di mana saat itu dari harga 70 anjlok sampai level 50-an. Teman-teman bisa lihat di sini. Anjlok 50-an, kemudian sempat rebound, dan awal tahun 2025, terutama bulan Maret saat trading halt itu sempat di harga sekitar 40-an ya, jadi minus sangat dalam. Sebelum akhirnya menjelang akhir tahun 2025 ini harga saham GMFI saat video ini diambil ya, itu diperdagangkan di level Rp116. Nah, jadi bisa dikatakan teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat di sini, saya nyangkut GMFI 1 tahun lebih. Ya, jadi GMFI ini cukup panjang saya hold sampai dengan 1 tahun lebih. Nah, ini adalah screenshotan saya kira-kira bulan Maret lalu, di mana saya membeli GMFI sekitar 300-an juta ya. Pertama saya beli di harga 70. Kemudian di akhir tahun 2024, right issue pertama, tapi right issue pertamanya tidak begitu rame dan saya tebus sebagian. Akhirnya GMFI saya yang tadinya average harianya di 70 turun menjadi 66,69%. Ini posisi bulan Maret kemarin ya, di mana minusnya cukup dalam ya, hampir 40%, minus 143 juta rupiah ya. Kemudian saya hanya hold saja teman-teman ya, tidak saya apa-apain, tidak saya jual, cut loss, ataupun apapun ya, tapi saya hanya hold saja sampai akhirnya saat video ini diambil, harga saham GMFI sudah berada di level 116. Artinya setelah 1 tahun nyangkut, GMFI sudah memberikan return hampir 100% alias 73,9%. Nah, kenapa waktu itu nyangkut saya masih mempertahankan saham GMFI ini? Bahkan, ya katakanlah sebelum nyangkut dalam ya, alias turun atau minus 10%, minus 15%, minus 20%, saya masih hold. Karena saya sudah mempelajari mengenai bisnis GMFI ini. Saya sudah mempelajari proyeksinya, prospeknya, kondisinya seperti apa. Sehingga saya punya keyakinan yang kuat suatu hari nanti GMFI ini akan pulih ya. Dan akhirnya beneran pulih, walaupun harus menunggu 1 tahun lebih. Nah, di sini yang saya ingin tekankan adalah pentingnya kita melakukan analisa yang mendalam. Karena dengan analisa yang mendalam, kita punya conviction yang kuat untuk nge-hold saham tersebut walaupun sahamnya jatuh ya. Bahkan punya conviction yang kuat juga ketika sahamnya mulai rebound. Kebanyakan orang ketika nyangkut dalam, tiba-tiba setelah berbulan-bulan ya, atau bahkan bertahun-tahun harga sahamnya kembali rebound, baru naik 10-20% langsung dijual ya. Kenapa? Karena takut nanti turun lagi. Padahal justru kadang di situ ya, rebound 10-20% ini adalah tanda awal bahwa reboundnya akan terus berlanjut. Nah, biasanya kondisi seperti itu terjadi ketika kita tidak melakukan analisa. Maka pentingnya kita melakukan analisa.
Nah, ini buat kalian-kalian yang memang belum bisa analisa ataupun belum pede dengan analisa pribadinya ya, teman-teman bisa mengikuti program kami yaitu Value Investing Mastery. Karena di situ teman-teman akan belajar bagaimana sih investasi jangka panjang dengan benar, analisa fundamental yang tepat, dan teman-teman juga bisa mengakses portofolio saya di mana saya buka portofolio saya secara keseluruhan, tidak ada yang saya tutup-tutupin termasuk nominalnya. Sehingga bisa dijadikan referensi nih ketika misalkan market crash apa yang saya lakukan. Nah, teman-teman bisa melihat portofolio saya. Oke, di sini mungkin saya tidak akan membahas GMFI secara keseluruhan ya, karena nanti akan terlalu panjang. Jadi analisa lengkapnya sudah ada di dalam catatan portofolio saya. Atau pernah kita juga bahas di webinar bulan September yang lalu ya, yang dimana di situ kita bahas kupas tuntas secara mendetail tentang GMFI. Nah, di video kali ini saya akan share tentang poin-poin pentingnya saja ya. Yang pertama dari sisi laporan laba rugi, di mana sampai dengan posisi September 2025 GMFI berhasil mencetak kenaikan laba 45% dari 15,4 juta dolar menjadi 22,3 juta dolar. Kenaikan yang cukup bagus tentunya untuk sebuah perusahaan yang di mana tahun 2025 ini sedang kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kemudian satu hal yang ini menjadi ganjalan kenapa saham GMFI masuk ke dalam FCA, yaitu mengenai ekuitasnya yang negatif. Jadi tahun 2020 lalu GMFI terkena termasuk salah satu emiten yang paling terkena dampaknya terhadap pandemi COVID-19 ya, yang membuat akhirnya ruginya sangat besar ya, rugi sampai 300 juta dolar dan membuat ekuitasnya negatif. Nah, ekuitas negatif itu akhirnya berlangsung sampai sekarang. Walaupun 3 tahun terakhir GMFI sudah mencetak keuntungan yang positif, tapi karena negatifnya ekuitas yang sangat besar, tidak mampu untuk membuat sampai sekarang ekuitasnya menjadi positif. Itulah kenapa harus ada aksi korporasi supaya ekuitas GMFI menjadi positif dan keluar dari FCA. Yaitu mengenai right issue ya. Jadi akhir tahun 2025 ini GMFI rencana akan melakukan right issue yang kedua, yang dimana right issue-nya cukup jumbo ya. Right issue-nya berlangsung sekitar bulan Desember ini, jadi di akhir tahun 2025 ini. Dimana GMFI berencana akan menerbitkan 90 miliar lembar saham baru. Ya, ini jauh lebih besar dibandingkan right issue yang pertama di akhir tahun 2024 lalu. Ya, jadi ini right issue yang terbesar, dimana kalau kita ngelihat jumlah lembar saham yang beredar GMFI saat ini sebesar kurang lebih 37 miliar lembar saham. Artinya ada right issue ya, skenarionya 1:2. Ya, jadi satu saham kita memiliki GMFI, kita bisa tebus hak untuk sahamnya kira-kira 2 saham. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah right issue yang jumbo ini ternyata ada aksi dari API ya, atau Angkasa Pura Indonesia, di mana Angkasa Pura ini akan menebus semua right issue-nya yang seharusnya dimiliki oleh Garuda tapi dilimpahkan ke API. Di mana API ini akan setor aset, jadi bukan setor uang cash tapi hanya setor aset alias inbrank sebesar 5,6 triliun rupiah ya. Jadi sekali lagi right issue GMFI saat ini tidak ada cash yang masuk dalam jumlah besar. Kalaupun ada yaitu berarti dari retail-retail seperti kita yang kalau kita mau tebus right issue-nya, nah berarti duitnya hanya dari kita-kita nih. Tapi dari pemilik pengendalinya dia hanya setor aset sebesar 5,6 triliun rupiah. Cuman walaupun hanya setor aset, tapi aksi ini mampu membuat ekuitasnya positif ya, yang tadinya minus sekitar 200 juta dolar setelah adanya inbrank dari API ini, maka ekuitasnya dari negatif menjadi positif 100 juta dolar. Nah, karena ada kabar right issue yang jumbo tersebut akhirnya membuat harga saham GMFI di bulan Desember ini naik cukup signifikan ya. Beberapa hari ini arah, terutama saat video ini kita ambil ya, yang tadinya mau kita share floating profitnya baru 25%, 3 hari kemudian sudah floating profit 73%. Nah, sekarang tinggal nih right issue-nya kira-kira mau ditebus gak nih? Menurut kalian mau ditebus atau dijual saja ya? Coba tulis pendapat kalian untuk right issue GMFI ini di kolom komentar ya.